Ibu katakan selamat pagi, kalian jawab pagi-pagi tetap semangat. Oke? Selamat pagi. Pagi-pagi tetap semangat. Nyantuk dulu. Selamat pagi. Pagi-pagi tetap semangat. Masih semangat? Masih. Walaupun tadi ulangan harian matematika, bagaimana? Harus tetap semangat ya? Bisa juga dijawab? Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Oke. Sebelum sehat semua? Sehat. Tidak ada yang sakit? Rifan dan Rizal Alfa. Rizal? Alfa. Alfa. Rifan? Sakit. Berarti hanya dua itu yang tidak hadir ya? Oke. Nah, sebelum memulaikan pembelajaran, kalau biasanya ibu hanya suruh siapa yang mau maju, sekarang ibu tunjuk ya. Siapa yang mau maju berdoa? Oke, pilih selfie. Maju ke depan untuk berdoa. Selfie belum sempat tarik nafas, pilih selfie. Teman-teman, sebelum kita berdoa, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih selfie. Nah, tadi ibu sudah absen. Yang hadir, yang tidak hadir, Rizal dengan Rifan. Rifan sakit, Rizal Alfa tanpa keterangan. Oke, seperti biasa sebelum memulaikan pembelajaran semua berdiri dulu. Waduh, indah. Sampah. Tolong sampah dikondisikan. Ini ada di depan. Ibu di bawah kursinya sampah. Sampah. Yang lain langsung isi dalam. Isi dalam, apa dia tuh? Ya balik kita. Pulang pintu itu Supriyan. Halo, taruh pulang pintu. Tarik saja pintu. Kamar itu. Buka. Oke. Ayo siap. Oke, Ya, masih tetap berdiri. Ini jalan kebagusan. Berdiri, belum duduk. Baru duduk. Semua sudah siap? Tahu. Siap dulu. Yang lihat aksi ibu. Senyum-senyum. Bisa taruh di sini. Oke. Tidak apa-apa. Semua siap, gerak. Kamu bermain. Siap. Begitu. Karaoke. Halo. Bukan macam kemarin. Serius menyanyi tidak macam kemarin. Halo,
Halo Bandung. Halo Poster, halo Bandung. Nah, sekarang simak lagi satu video. Ibu harap tidak ada lagi yang meneteskan air mata. Aja. Oke? Kamu nanya? Halo sahabat Bagia Studio, bertemu kembali di sesi cerita inspiratif. Kali ini kami akan bercerita mengenai seorang guru yang melakukan kesalahan di depan murid-muridnya. Apa hikmah dari kisah ini? Yuk kita tonton video inspiratif ini sampai selesai. Pada hari terakhir sebelum murid-muridnya lulus sekolah, seorang guru matematik menulis beberapa perhitungan perkalian di kelas terakhir murid-muridnya tersebut. Melihat kesalahan sang guru, beberapa anak memberikan kritik, beberapa anak tertawa, sebagian tersenyum menahan tawa sambil melirik temannya yang lain, sedangkan sebagian lainnya menggerutu di dalam hati, menyalahkan sang guru karena menulis perhitungan yang salah. Setelah selesai menulis di papan tulis, guru itu berbalik menghadap kepada murid-muridnya. Dia tersenyum melihat murid-muridnya mentertawakan kesalahannya. Bapak menulis perkalian terakhir dengan salah karena memiliki tujuan. Karena Bapak ingin kalian belajar sesuatu yang penting sebelum kalian lulus nanti. Bapak ingin menunjukkan seperti inilah dunia akan memperlakukan kalian nanti. Kalian bisa melihat, Bapak menulis 9 kali dengan benar, namun tidak ada satupun dari kalian memberi Bapak selamat. Sedangkan saat Bapak menulis satu perkalian yang salah, kalian segera mengkritik dan mentertawakan. Pelajaran yang bisa kalian ambil adalah dunia tidak akan menghargai kita, walaupun kita sudah melakukan banyak hal yang benar, namun akan mengkritik dan mentertawakan kita saat kita melakukan satu kesalahan. Pelajaran kali ini agar kalian ingat, jika suatu saat kalian mengalami hal ini di kehidupan nanti, kalian sudah siap dan tidak akan kalah menghadapi para pengkritik, para penghina, dan orang-orang yang mentertawakan. Karena seberapa keras pun kehidupan memukul kalian, kalian akan memukul kehidupan dengan lebih keras. Salah satu cara efektif untuk membungkam para pengkritik dan orang yang mentertawakan kalian adalah dengan kesuksesan dan keberhasilan. Sedangkan kesuksesan dan keberhasilan hanya bisa kalian raih jika kalian terus maju, terus bangkit, dan tidak terpengaruh oleh para pengkritik, para penghina, dan orang-orang yang mentertawakan. Mendengar penjelasan gurunya, para murid terdiam. Mereka baru menyadari maksud dari sang guru. Dan mereka juga sadar bahwa mereka pun selama ini ternyata termasuk dalam kelompok para pengkritik, para penghina, dan orang yang suka mentertawakan kesalahan orang lain. Kami yakin sahabat Bagia Studio semua adalah orang-orang yang kuat, yang tidak akan kalah oleh para pengkritik, para penghina, ataupun orang-orang yang menyepelekan. Jika sahabat setuju, mohon beri komentar, like, dan share jika bermanfaat. Oke, dari video ini bagaimana? Apa judulnya tadi? Kesalahan seorang guru. Saat guru benar, tidak ada yang kritik. Tapi saat satu kali guru melakukan kesalahan, banyak yang kritik, banyak yang menertawakan. Coba baca secara bersama-sama yang ini. 1, 2, 3. Dunia tidak akan menghargai kalau orang manusia kalau yang anggap tidak kritik tertawakan kita saat kita melakukan Satu kesalahan yang siapa yang biasanya begitu? Saat teman-teman membantu tidak dikritik, tapi saat teman yang membantu itu buat satu kesalahan, di situ kalian kritik. Siapa yang sering begitu? Semua. Nah, teks tanggapan materi kita apakah berkaitan dengan video ini? berkaitan. Apa yang kaitannya? Tentang memberikan tanggapan atau kritik. Nah, siapa yang sering begitu? Karena hanya satu kesalahan dia benci orang itu. Hanya karena satu kesalahan yang baik-baik dilupakan. Arsil pernah benci teman karena hanya satu kesalahannya teman. Terus pernah Supriyadi yang perempuan pernah lama atau tidak langsung baik ulang? Langsung baik ulang. Nah, selanjutnya materi kita yang minggu lalu, yakni
minggu lalu. Itu tentang apa? Kalau kalian masih ingat? Iya. Tentang menentukan struktur dan kaidah kebahasan teks tanggapan. Struktur dan kaidah teks kebahasaan. Nah, strukturnya ada berapa struktur? 3. Apa saja strukturnya? Konteks, deskripsi, dan penilaian. Konteks, deskripsi, dan penilaian. Oke, berarti sudah tahu semua tentang struktur. Kalau kaidah kebahasaan, iya Sarah. Preposisi, konjungsi, interjeksi, partikel penegas, dan kata sandang. Partikel penegas, kata sandang, apa tadi lagi? Interjeksi atau kalimat seru. Nah, itu dia masuk di mana? Di apa? Masuk di kata tugas. Kalau kaidah kebahasaan yang umumnya itu ada 3. Yang pertama kalimat akhir, kemudian kata tugas, yang ketiga kata rujukan. Nah, kalau ini, itu, di sana, di situ, itu masuk apa? Kalimat rujukan, kata tugas, atau kalimat akhir? Kata rujukan. Ini coba perhatikan yang tuh. Ini sebuah spidol. Di sana rumahnya penjaga. Nah, berarti masih ingat semua. Nah, kalau partikel penegas, dia masuk di apa tadi? Di kata tugas. Oke, Supriyadi. Nah, kalau preposisi itu berarti dia kata depan. Jangan lupa interjeksi itu yang kata seru. Kata seru atau kalimat seru. Kalau kata seru atau kalimat seru selalu diakhiri dengan tanda baca apa? Seru. Nah, kalau bagaimana, apa, siapa diakhiri dengan tanda tanya. Oke, berarti semua sudah mengerti. Tepuk tangan dulu. Nah, untuk materi hari ini ada yang sudah tahu tentang apa? Kalau kemarin kita tentang struktur dan kaidah kebahasaan, menelaahnya. Kalau sekarang ada yang sudah tahu, kita akan apa? Apa Yuka? Ya, langkah-langkah menyusun teks tanggapan, sama seperti ini kemarin. Teks cerpen. Nah, jadi untuk hari ini kalian akan membuat sebuah teks tanggapan. Nah, sebelum itu, Ibu ada video lagi. Tidak bosan-bosan Ibu kasih ini. Pembinaan mental dan fisik kepada 900 siswa SMK Ma'arif NU Kajen Pekalongan berlangsung di halaman sekolah setempat. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengertian tentang pentingnya pendidikan wawasan kebangsaan dan nasionalisme bagi siswa. Pembinaan juga untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan NKRI, terutama pembentukan karakter dan melatih kedisiplinan para siswa. Generasi yang baik memang harus menjadi sini mereka ini dijauhkan dari hal-hal yang negatif seperti narkoba, kriminalitas dan sebagainya melalui pembinaan dan pembinaan. Kepala SMK Ma'arif NU Kajen menyebut pihak sekolah mengundang TNI untuk memberikan mental sik agar siswa dapat. Nah, tidak sampai selesai itu tayangkan. Nah, dari video ini ada yang ingin memberikan tanggapan. Siapa tahu kalian calon-calon tentara, calon-calon pembawa berita, calon-calon anggota DPR, coba berikan tanggapan tentang video ini. Apa judul video tadi? Apa? Cegah kenakalan TNI Samlani SMK. Nah, di sekolahnya kita pernah disambati oleh TNI atau polisi? Pasti. Tentang apa polisi kemarin? Lalu lintas. Nah, hampir sama kayak video ini. Video ini TNI memberikan informasi tentang kenakalan remaja. Apa saja itu kenakalan remaja yang paling sering terjadi di sekolah-sekolah? Perkelahian. Nah, yang berkelahi itu apa itu? Isi.
pembelajaran yang akan kita tuju hari ini. Boleh satu orang bacakan Ibu Arsu. Kasih kuasa laki-laki suara calon TNI kasih kuat. Oke. Mengungkapkan kritik, saran, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Dan kebahasaan. Nah, kalau yang minggu lalu Ibu suruh tandai struktur dan kaidah kebahasaan, sekarang yang Tulis. karena kalian nanti akan menulis sebuah teks tanggapan, akan menyusun teks tanggapan. Nah, untuk indikator pencapaiannya, boleh lagi satu orang Ibu minta. Kalau tadi laki-laki, sekarang perempuan lagi. Fani. Merancang kerangka kritik, sanggahan atau pujian dalam berbentuk teks tanggapan secara tulis dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan. Oke, dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan. Strukturnya tadi apa? Ada apa? Konteks, deskripsi, dan penilaian. Jadi nanti konteks, deskripsi, dan penilaian itu harus masuk di teks tanggapan yang akan kalian susun. Nah, untuk yang kedua, Supriya dibacakan Ibu. Membuat kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara tulis dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan. Jadi nanti kalian membuat teks tanggapan, ada yang membuatnya yang jenis kritik, ada yang jenis sanggahan, ada yang jenis pujian. Apalagi selain itu yang keduanya? Saran dan persetujuan. Masih ingat jenis-jenis teks tanggapan kan? Masih. Nah, untuk tujuan, baca secara bersama-sama saja. Ayo, 1, 2, 3. Saudara mampu membuat kritik, sanggahan atau pujian secara tulis dengan berpikir kritis, percaya diri, teliti, dan tanggung jawab. Dan tanggung jawab. Bisa juga bertanggung jawab nanti saat Ibu memberikan tugas, bisa juga bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang kemarin Ibu kasih sudah selesai. Oke. Tepuk tangan untuk kita. Berarti dia sudah bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Nah, untuk manfaat. Nah, manfaat sebelum Ibu tayangkan, ada yang bisa. Manfaat setelah kita membuat teks tanggapan nanti, apa manfaat yang bisa kita ambil? Siapa? Manfaat ya, Supriyadi. Memberikan kritik dan memberikan penilaian terhadap suatu hal. Memberikan kritik atau penilaian tentang suatu hal secara tertulis. Kalau tadi video kalian memberikan tanggapan secara lisan. Kalau nanti secara tulis. Oke. Nah, ini lagi ada video sebelum Ibu memberikan kepada kalian tugas. Ibu memberikan lagi kalian video. Tapi sebelum Ibu memberikan video, Ibu bagi ke dalam kelompok-kelompok. Di awal sudah harus Ibu bagi ke kelompok. Laki-laki ada berapa? Ada 4. Perempuan? 5. Berarti 3. Satu kelompok yang berisi 4. 2 kelompok. Nah, sekarang terserah kalian. Kelompoknya kalian, tapi harus tetap ada laki-laki dalam satu kelompok. Oke, Ibu yang pilih supaya adil. Berhitung. 1, 2, 3. 3. 1. 2. 1. Cukup? 1, 2, 3. Berapa yang 1? Yang 1 angkat tangan. 1, 2, 3. Kalau berapa lagi dong? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh iya. Yang 1 dengan 1. 2 dengan 2. 3 dengan 3. 1 di sini. 2 di sini. 3 di sini. Meja dikasih rapat-rapat. Di mana? Ayo 1. 1. 2 di tengah.
Tiga di mana? Tiga. Tiga di sini. Kasih mundur-mundur supaya tidak. Anjay, aku dua. Anjay. Mana sana ya? Juga di sini. Juga di sini. Sebab aksi di sini, sama di sini. Ya, ya. Bawa. Lagi Surya nih, ketemu Hana ya. Ada tidak lihat. Sudah? Mau nih. Besar ini lah. Tadi laki. Dia ini meja ini. Siap? Ya Bu. Di akhir nanti tetap harus ada kekompakan kelompok. Bisa? Satu. Bisa? Bisa. Kalau yang kemarin secara individu, yang ini secara kelompok lagi. Ya. Bisa? Terus bisa? Terus bisa? Sebelum tembak-tembak dulu. Oke. Nah, sebelum masuk dalam materi bahan ajar ibu sudah bagi kan? Ya, Bu. Sudah ada? Ya. Oke. Sudah sekarang coba saksikan. Coba ini. Jadi, coba ini. Gempa bumi terasa di wilayah Tendean, Jakarta Selatan pada Senin 21 November sekitar pukul 13.21 siang. Guncangan gempa sangat terasa di gedung Transmedia, Tendean. Gempa juga dirasakan warga di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur dan Kebayoran Lama. Selain itu warga di Citayam Bogor, Cisauk Tangerang dan Depok juga merasakan guncangan gempa hari ini. Pusat gempa siang ini menurut data BMKG adalah gempa di Cianjur, Jawa Barat, magnitudo 5,6. Gempa Cianjur terjadi pukul 13.21 waktu Indonesia Barat, titik koordinat gempa pada 6,84 Lintan Selatan dan 107,05 bujur timur dan tidak berpotensi gelombang tinggi. BMKG juga mengimbau warga agar tidak panik dan waspada akan potensi gempa susulan. Semoga warga di sana baik-baik saja ya. Dari video tadi, di mana pusat gempanya? Cianjur. Jakarta. Jakarta Selatan. Di pusat gempa Cianjur. di Cianjur, terasa juga di Jakarta. Nah, ada yang ingin memberikan tanggapan tentang video tadi. Jika saya anggota DPR, saya akan memberikan tanggapan tentang video ini berkaitan apa? Coba, siapa yang bisa? Tentang fenomena alam. Tentang fenomena Alam. alam. Gempa itu fenomena alam apa? Karena terjadi apa? Pergeseran. Nah, ibu tanya, jika kalian di sini rasa gempa, apakah Arsa masih mau support video yang tadi? Yang lain, yang perempuan-perempuan, apakah masih sempat mau video-video supaya kasih masuk dalam TikTok? Tidak? Langsung lari. Waktu gempa di Palu lalu, di sini terasa atau tidak? Terasa. Apa yang kalian lakukan? Mandi. Langsung apa? Langsung lari keluar dari rumah. Habis itu sudah tidak tidur dalam rumah. Masih ada jaga ya? Nah, dari video tadi menurut kalian ada korbannya? Ada. Dari berita yang kalian nonton di televisi ada korbannya? Ada. Kerugiannya bagaimana? Banyak. Banyak atau tidak? Banyak. Banyak. Lumayan. Bisa kalian bayangkan bagaimana teman-teman kalian yang sekolah di sana, yang SMP kayak kalian, hari ini mereka menurut kalian sekolah atau tidak? Tidak. Hancur sekolahnya, hancur rumahnya, Tempat tinggal. hancur tempat tinggal. Nah, Selamat. kalau kalian yang seperti mereka bagaimana? Aduh. Stres? Stres. Bagaimana Novriana? Jangan dulu. Stres? Jangan dulu. Oke, supaya tidak terjadi gempa, apa yang pertama harus
menjaga alam. Menjaga alam. Selain menjaga alam, menjaga rumah, tidak minta dari atas. Tidak minta dari atas juga, hanya mau jaga rumah saja. Nah, untuk video yang kedua, Ibu harap semua harus memberikan tanggapan. Karena ini yang lagi viral-viral sekarang. Ini yang tadi. Telah selesai laga grup H Piala Dunia Qatar 2022 matchday yang terakhir dalam pertandingan Portugal melawan Uruguay dengan hasil pertandingan sebagai berikut. Pada pertandingan sebelumnya dalam partai grup G, Brasil sukses membungkam Swiss dengan skor 1-0 di mana gol mencetak balik asalnya pada menit ke-83. Kemudian Korea Selatan harus mengakui kegagalan Ghana usai dibungkam dengan skor 2-3. Lalu ada pertandingan Kamerun melawan Serbia yang berakhir dengan skor imbang 3-3. Baiklah, berikut ini adalah perubahan klasemen sementara grup H usai pertandingan Portugal melawan Uruguay. Berikut ini adalah perubahan klasemen sementara Piala Dunia Qatar 2022 usai pertandingan Portugal melawan Uruguay. Berikut ini adalah update klasemen sementara terbaru seluruh grup Piala Dunia Qatar 2022 yang bisa kalian simak ya guys. Lanjut pada jadwal pertandingan selanjutnya pada hari Selasa 29 November 2022 di mana akan laga Belanda melawan Qatar dari grup A pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat dari Stadion Al Bayt disiarkan SCTV serta video. Pada hari dan jam yang sama ada pertandingan Ekuador melawan Senegal di Khalifa International Stadium disiarkan langsung SCTV serta video. Nya, harus ada deskripsi, konteks dan penilaian. Yang terakhir, Gunakan kaidah kebahasaan yang sesuai. Baca kembali dan dulu. gunakan kaidah kebahasaan yang sesuai. Ini yang dimaksud tadi, harus menggunakan kata yang Kembali. baku. Hasil harus kata yang baku. Nah, setelah sudah kalian susun, baru bisa kalian tentukan judulnya. Nah, jadi apa tadi yang pertama? Tentukan tema. Yang terakhir, Kembangkan tema. yang terakhir, Gunakan kaidah kebahasaan. baru tentukan judul. Nah, jadi ada yang ingin bertanya dari keempat langkah-langkahnya ini? Ada yang ingin bertanya dari keempat langkah-langkahnya? Angkat tangan saja yang ingin bertanya. Atau sudah jelas semua? Ya, Hati. Apakah semua langkah-langkah dalam membuat tes tanggapan harus lengkap? Apakah semua langkah-langkah harus lengkap? Ya, harus lengkap. Karena yang pertama kalian tentukan itu adalah temanya. Setelah kalian menentukan tema, otomatis kalian akan tulis dengan kata-kata kalian sendiri, bahasa kalian sendiri. Baru yang terakhir tentukan judul. Nah, tapi kalau biasanya sudah kalian susun dengan kata-kata sendiri, otomatis judulnya langsung kalian dapatkan. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau struktur Bu, Struktur. Nah, struktur juga harus ada, harus lengkap strukturnya. Apa tadi struktur? Hasil, konteks, deskripsi dan penilaian. Walaupun tidak panjang, teks kalian itu tetap strukturnya itu harus masuk. Nah, untuk penulisan teks, walaupun duduk dalam kelompok,
Tapi dalam kelompok tugasnya itu untuk diskusi. Tapi hasilnya tetap per individu. Per individu. Individu itu berarti apa? Apa individu sendiri? Sendiri. Nah, untuk itu di sini ibu punya amplop Mister. Nah, jadi nanti secara acak kalian maju ke depan. Terserah kalian mau ambil nomor apa atau nomor berapa. Tetapi yang belum dipilih teman kalian. Ya. Nah, di situ nanti di dalamnya ibu sudah siapkan tema. Jadi tema itu yang akan kalian tulis. Kalian buat teks tanggapan sesuai tema yang ibu berikan. Jadi ini ya, kalau dapat tema yang bagus, tapi semuanya ibu yakin bagus temanya di sini. Nah, coba 2 orang tempel di depan. 2 orang. Pegang ini ya. Itu layarnya dengan. Ini tadi ibu punya apa namanya? Amplop Mister. Di dalamnya ada tema. Nah, jadi sesuai keberuntungan kalian. Misalnya di sini temanya lain, di sini temanya lain, di sini. Jadi temanya ini semua berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Nah, ibu minta siapa yang di sini nomor presensinya pertama? Siapa namanya yang sesuai abjad dari A? Asir. Oke, Asir silakan maju, terserah mau ambil amplop nomor berapa? Jangan, diambil saja. Taruh, nanti dibuka sebentar. Apa? Buka saja. Apa? Tentang apa? Kebersihan sekolah. Kebersihan. Tepuk tangan. Lanjut, Aris, siapa lagi? Fatni. Berarti nomor 10 sudah. Iya, Pak. Saya ada 12. Tanggal jadian kah? Tanggal lahir. Macam betul dapat ini. Apa? musola sekolah. Oke, musola. Lanjut, harus tepuk tangan dulu untuk Fatni. Lanjut Fatni. Selanjutnya siapa? Hana. Ayo, cepat-cepat Hana. Ingat, yang sudah kosong itu 2 dengan 10. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Lanjut. Yuga. 6, 2, 6, 10 sudah kosong. Oke, 8. WC sekolah. Apa? WC sekolah. WC. Oke. Sandra.
Iya, belum. Fenomena alam. Selanjutnya, langsung maju saja selfie. Yanto. 8, 10, 6, 2 sudah kosong. Kami mandi sekolah. Lanjut, Supriyadi. Sampah sekolah. Sampah sekolah. Selfie. Terakhir, Noviana. 3 belum, 7 belum. 9 sudah. Tentang apa sih? Nanti sekolah, oke. Noviana terakhir. Tentang kamar mandi sekolah. Oke, silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Nah, untuk pengerjaannya kalian tulis di buku kalian masing-masing. Ibu sudah bagikan kalian bukunya semua kemarin. Tidak apa-apa sama, yang penting nanti beda hasilnya. Ambil buku bahasa Indonesia kalian, tulis di buku bahasa Indonesia. Berarti juga nanti tugasnya sudah 2 ya. Oke, jadi tulis dulu di buku kalian. Tulis dulu di buku kalian, kemudian nanti setelah selesai ibu kumpul buku kalian, kemudian ibu ketika yang begini, terus kalian tempelkan lagi besok, oke? Untuk bagaimana? Jadi bagaimana kalau aku tidak manja? Oke, jadi silakan kalian tulis di buku kalian masing-masing tentang apa bukunya kalian itu. Dari tema yang sudah kalian ambil, silakan. Tadi juga tentang apa? Jadi untuk pengerjaannya itu 30 menit bisa? Iya. Bisa 30 menit? Kalau tidak ada yang dimengerti, bisa didiskusikan bersama teman kelompok. Jangan lupa namanya kalian dulu. Nama. Karya siapa? Ingat, waktu pengerjaan bisa 30 menit. Tentukan di situ nanti yang mana strukturnya, mana konteksnya, deskripsinya, mana penilaiannya. Konteks biasanya ada di kalimat per. Kalimat apa? Bagaimana yang lain? Konteks biasanya ada di kalimat per.
Tulisan dikasih rapi ya supaya bisa ibu baca. Apalagi ini yang laki-laki tulisannya. Juga siapa tahu nanti juga biar begitu ini jadi dokter kan? Ini paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat. Jangan dilupa paragrafnya. Tiap paragraf itu kalau ditulis di awal paragraf dikasih masuk ke dalam sedikit. Kemudian kalian tentukan jenis teks tanggapan yang kalian tulis itu, dia masuk di kritik, ujian, persetujuan, sanggahan, saran, atau gimana. Kalau ada dua, boleh. Ada kritiknya, ada pujiannya. Dari sini. Mana awal paragrafmu? Kalau awal paragraf itu dikasih masuk ke dalam sedikit tulisan. Titik, koma jangan lupa. Awal paragraf Supriyadi. Titik koma jangan lupa, titik koma. Kalau ada di dalamnya interjeksi berarti tanda apa tadi kalau interjeksi? Iya. Walaupun dalam kelompok tetap hasilnya per individu ya, karena kalian hanya sedikit, jadi bisa dalam per individu.
Ingat, tentukan strukturnya, konteks, deskripsi, dan ini apa? Ya. Kalian kalau mengerjakan tugasnya itu sukanya dengan musik atau suka yang tenang-tenang? Kalau musik yang tidak hidup. Kalau ada yang tidak dipahami, tanya sama teman, atau tidak tanya sama ibu. Ini siapa yang kasih tanda-tanda begini dari kamu? Udah ada ini. Begini Pak. Kayaknya kalau kelompok yang bermanfaat tetap ini berjumpa dalam satu kelompok. Begitu juga Sofia dan Hana.
penting. Nah, kemudian jangan lupa tentukan jenis tanggapan itu, dia masuk di saran, persetujuan, tambahan. Ya berarti jadi ini kok dia kan menjadi begitu juga hasil dengan juga kayak hasil dengan juga sarah dengan hasil. Kayaknya kalau tiap kelompok pasti bertemu. mungkin dulu jadi pendapatnya ibu Ya. pendapatnya ini pendapatnya Tentukan jenis tanggapan apa teks yang anak sudah tulis ini, yang kamu sudah tulis ini. Ada berapa jenis teks itu? Kritik, sanggahan, persetujuan, pujian, saran. Ada yang sudah selesai? Novi sudah Sudah? Kalau sudah tentukan dia jenis tanggapannya apa. Kalau sudah, silakan persiapkan untuk tampil ke depan, dipresentasikan sama teman-teman. Apa sih? Mana? Sudah ngobrol.
Sudah? Anu buku 30 menit cuma. Oke, sudah selesai? Sudah? Sudah selesai, mana suaranya? Sudah selesai? Tepuk tangan dulu semua. Teman-teman, ada yang masih ingat Tembak-tembak. ice breakingnya kita? Anu ya itu. Ayo, Tembak-tembak. jangan itu. Nah, jadi untuk ice breakingnya semua berdiri di kelompoknya masing-masing berdiri. Masing-masing pegang pundak teman. Pegang bukan begini. Susun. Sampai di depan ya. Semua pegang selfie. Oke. Untuk ice breakingnya, semua pegang pundak teman dulu. Pegang pundak teman. Jadi, kalau ibu katakan pagi, 1 kali lompat ke depan. Kalau ibu katakan pagi, maju ke depan. Kalau ibu katakan pagi, 1 kali maju ke depan. Lompat. Kalau ibu katakan siang, 1 kali mundur. Kalau ibu katakan malam, lompat di tempat. Ingat, pagi maju, siang mundur, malam lompat di tempat. Oke, silakan pegang pundak teman semua, ayo. Pagi aku. Pagi maju ke depan, siang mundur, malam di tempat. Satu dulu. Tadi malam. Malam sudah salah. Malam lompat di tempat. Oke. Pegang pundak teman, pegang pundak. Dengar. Kemarin pagi Afrianto mengantuk datang di sekolah karena malamnya siap karena malamnya dia begadang menonton bola sampai pagi. Pegang pundak teman. Kemudian saat siang hari, Afrianto bersama Arsil pergi ke landangan sampai malam berikutnya. Keesokan paginya, mereka lompat pulang ke rumah karena
Hasil. Silakan. Hasil. Dimulai dari Novriana. Mau? Terlalu panjang kalau dibaca sama ini. Mengerti ya? Baca ini saja. Ini. Ayo silakan. Di depan. Wow. Oke, dengar judulnya Novriana ya. Kamar mandi. Judulnya tentang apa? Kamar mandi. Oke, silakan. Salah satu kebutuhan penting Iya. sekolah adalah tersedianya kamar mandi. Kuat suara. Anggota sekolah pasti butuh tempat ini untuk membuang hajat dan membuang air kecil. Bila sekolah menyediakan sarana kamar mandi yang sesuai, maka setiap orang bisa memenuhi hajatnya dengan tenang dan nyaman. Pihak sekolah perlu menyediakan kamar mandi untuk memenuhi kebutuhan keluarga besar sekolah, sehingga setiap peserta didik siswa bisa memanfaatkan kamar mandi ini saat membutuhkannya. Oke, nah dari punyanya Novriana tadi, bisa kalian tentukan jenis tanggapannya tentang apa? Ujiannya. Ujian saran. Tentang Oke, judulnya tadi apa Novriana? Kamar mandi. Kamar mandi. Oke, tepuk tangan untuk Novriana. Yang selanjutnya, ayo supaya cepat. Ayo. Kamar mandi sekolah. Kayaknya sama judulnya ya. Jodoh. Ya. Wih. Mungkin beda di jenis teks tanggapannya. Ayo. Kamar mandi sekolah adalah tempat untuk membuang air kecil atau besar, kotor dan tidak Besar. Boleh. Ayo. Abang ketawa. Itulah sebuah gambaran tentang toilet yang ada di sekolah, terutama toilet laki-laki. Ini dikarenakan di sekolah dalam menjaga kebersihan, terutama untuk toilet siswa. Besar. Sudah. Besar. Nah, dari punyanya Yanto belum duduk. Jenis teks tanggapannya apa? Penilaiannya mana yang tidak dibaca? Yang ini. Lain. Kamar mandi sekolah yang bersih adalah dan merupakan salah satu upaya menjaga kebersihan dan kesehatan di sekolah. Untuk itu kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan dengan cara habis buang air kecil atau besar di sini. Nah, jenis teks tanggapan Afrianto. Jenis tanggapannya Yanto. Apa? Masuk teks jenis teks tanggapan apa? Saran dan kritik. Berarti dalam teksnya Yanto ada dua, saran dan kritik. Oke, terima kasih untuk Yanto. Tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya masih di kelompoknya Yanto, silakan Pak. Oke, simak baik-baik. Tolong kalau punya saran disimak baik-baik dari judulnya dan di bagian penilaiannya biar kalian bisa tentukan jenis teks tanggapannya. Ayo. Musola sekolah. Apa judulnya? Sekolah sekolah. Belajar adalah amalan yang utama dalam Islam. Seorang siswa perlu mendekatkan diri pada Allah agar dapat ridhonya. Mereka butuh tempat untuk melepas kejenuhannya. Solusinya adalah musola sekolah. Di musola mereka bisa beribadah pada Allah di saat istirahat sekolah. Tersedianya musola yang sesuai di sekolah menjadi kebutuhan keluarga besar sekolah, sehingga saat istirahat mereka ingin melepas kepenatan dengan beribadah, mereka bisa melakukannya. Saat siswa terbiasa beribadah dengan baik di rumah atau di sekolah, maka mereka akan jadi pribadi yang jauh lebih tangguh, kuat, dan berkarakter. Judulnya tadi apa? Musola sekolah. Musola sekolah. Judul dari teks tanggapannya Fahmi apa tadi Yanto? Apa judulnya? Musola sekolah. Masa teman satu musola sekolah. Nah, dari teks tanggapan yang Fahmi buat
buat jenis teks tanggapannya tentang apa? Tentang Ada yang bisa? Jenis teks tanggapan tentang apa? ujian Tentang ujian memberikan saran. Oke, ingat-ingat. Jadi tadi Nopriana juga saran, Yanto kritik dan saran, Fatih saran. Oke, tepuk tangan untuk Fatih. Selanjutnya dari kelompoknya Sahra. Oh, tapi Selvi sudah mau maju. Ayo Selvi, tidak apa-apa. Ternyata Selvi ini sudah maju pertama. Kantin sekolah. Apa judulnya? Kantin sekolah. Seringkali sekolah pun memperhatikan kebersihan Sekolah bersekolah. sekolah. Ayo. Memperhatikan kebersihan ruang kelas di sekolah dikarenakan terlalu banyak Tolong kesibukan suaranya tolong. debu dan lingkungan ruang kelas yang kotor dapat menyebabkan penyakit. Kegiatan belajar mengajar juga dapat terganggu karena ruang kelas yang ditempati tidak bersih. Biasanya sampai juga akan menumpuk pada ruang kelas yang tidak dijaga kebersihan. Kebersihan ruang kelas mempunyai peran penting dalam proses belajar mengajar di suatu sekolah. Ruang kelas harus selalu dijaga kebersihan dengan cara apapun itu. Seluruh warga sekolah juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan, mulai dari siswa, guru, dan petugas kebersihan. Dan petugas kebersihan. Nah, Selvi, jenis teks tanggapan yang dia buat masuk di apa? Saran. Lagi-lagi masih di saran. Berarti dari kelima jenis teks tanggapan kalian lebih menguasai yang saran. Oke, terima kasih Selvi. Tepuk tangan untuk Selvi. Selanjutnya, Nur Haswana. Siapa tadi pagi yang ibu dengar katanya apa? Sarjana mama, bukan sarjana, sarmama. kereta kedua kan jadi udah mau Dengar baik-baik judulnya ya. Pergaulan bebas. Kayak baca undang-undang dasar. Pada zaman sekarang banyak remaja yang terjebak dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas dapat diartikan sebagai pergaulan yang menyimpan dan melewati batas serta tidak normal. Ketika sudah mengetahui hal penyebab pergaulan bebas, peran orang tua sangat dibutuhkan. Alangkah baiknya orang tua harus lebih mengawasi dan mendidik anaknya agar tidak terjerumus ke jalan yang salah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memiliki tontonan yang baik dan pemanfaatan internet sebagai mengikuti. Oke, dari Hana tadi, dia lagi-lagi tentang apa? saran. Lagi-lagi masih tentang saran. Oke, terima kasih Hana, tepuk tangan. Baik, orang terakhir, Priyadi. Habis itu Priyadi, siap-siap juga. Kasih buat suara. Bagaimana ini calon-calon tentara, calon polisi? Setelah menyelesaikan bab SMP, setiap siswa harus memilih pendidikan jenjang selanjutnya, di mana terdapat dua pilihan jenjang sekolah, yakni SMA atau SMK. Sebelum lanjut ke perguruan tinggi, mereka harus mempertimbangkan hal tersebut. Pertimbangan yang mereka lakukan harus berdasarkan faktor-faktor yang menentu masa depan. Pilihan SMA atau SMK memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam proses pemilihannya. Didasarkan pada minat dan bakat dari seorang siswa SMA sangat disarankan untuk melanjutkan pendidikan di bangku kuliah. Sedangkan SMK mempunyai dua pilihan, yakni melanjutkan ke bangku kuliah atau langsung turun menjadi pekerjaan. Langsung. Nah, Supriyadi, lagi-lagi dia memberikan apa? Saran. Tentang saran apa? Memilih SMK atau SMA. Nah, untuk kalian sekarang sudah kepikiran mau masuk di mana? Apalagi yang kelas 9 sudah disimpan dalam hati, direnungkan baik-baik, siap dulu. Minggu depan kita akan ujian akhir semester. Tepuk tangan untuk Supriyadi. Yuga, silakan Yuga. Orang paling ganteng di kelas kita.
Sekolah membutuhkan halaman. Siap. Bagaimana ini tentara sekolah? Sekolah membutuhkan halaman yang luas dan Mana yang tulis? refleksivity. Iya, lanjut. Untuk membutuhkan siswa dan peserta didik mulai dari upacara dengan apel pagi, latihan permukaan dan latihan baris. Sekolah merupakan tempat terbaik untuk membutuhkan karakter dan kepribadian. Oke, stop. Dari Yuga, ada yang bisa simak dia jenis tanggapan apa yang dia buat? Tidak ada? Tidak ada? Oke, tepuk tangan untuk Yuga. Berarti Yuga punya ibu angkat belum terlalu selesai ya teks tanggapan yang dia buat. Nah, lanjut ke orang terakhir. Dia polisi kita. Brimob ini. Ayo Brimob. Duduk, kasih keluar, baca. Kebersihan sekolah. Sekolah sering kurang memperhatikan kebersihan lingkungan sekolah karena terlalu banyaknya siswa dan peserta didik, sehingga menimbulkan sampah lingkungan yang kotor dan menyebarkan berbagai macam penyakit. Kebersihan lingkungan sekolah perlu dijaga oleh seluruh keluarga besar sekolah, mulai dari guru, siswa, peserta didik dan seluruh komponen sekolah. Sekolah juga perlu mengangkat seseorang sebagai penanggung jawab kebersihan sekolah. Oke, dari Arsil. Dia apa lagi jenis teks tanggapan yang dia buat apa? Saran. Yakin saran. Sanggahan. Oke, tepuk tangan untuk Arsil. Kemudian yang terakhir, pas tulisan belakang bajunya. Anjay. Ya, yang terakhir. Idola kita di kelas ini, Sahra. Oke, Sahra silakan. Fenomena alam. Apa judulnya Sahra? Hingga saat ini masyarakat masih diselimuti oleh isu bahwa gerhana matahari dapat menyebabkan kebutaan. Namun apakah ini fakta atau hanya mitos belaka? Gerhana matahari merupakan fenomena alam saat posisi bumi, matahari, dan bulan berada pada satu garis lurus yang sejajar. Pada posisi ini karena matahari akan tampak menjulur ke pinggiran yang tertutup bulan sehingga tampak seperti cincin. Berdasarkan ilmu sains, tidak ada kaitannya posisi bulan, matahari, bumi hingga terjadinya gerhana bulan dengan kebutaan, sehingga isu ini adalah mitos beneran. Oke, nah dari Sahra tadi, jenis teks tanggapannya apa? Tentang yakin, kritik, tentang sanggahan. Tentang apa Sarah punya? Kayaknya dia yang paling beda daripada kalian. Fenomena alam apa? Gerhana bulan. Oke, tepuk tangan untuk Sarah. Apa arti yang disibukkan dari tadi? Tolong dilepas dulu. Nah, kalian semua telah membacakan hasil kerja individu kalian tentang membuat teks tanggapan. Walaupun ada yang belum selesai, tetap ibu apresiasi. Tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, kemudian nanti di akhir pembelajaran buku kalian ibu kumpul, kemudian ibu ketik kembali. Besok kita tempelkan seperti ini lagi ya. Nah, kalau kemarin ini tentang teks yang sekarang tentang teks apa? Teks tanggapan. Oke. Nah, sekarang duduk kelompok. Karena ibu lupa bawa papannya, jadi pakai ini saja apa adanya. Masih tentang benar atau salah. Tapi di sini hanya 5 pertanyaan. Kalau kemarin per individu, sekarang per kelompok. Oke, bantu kita. Oke, siap? Siap. Langsung mengingat waktu. Soal yang pertama. Waktunya 3 detik. 1,
5, 2, 4, 3, 2, 1. Jawabannya benar. yeay. Saudara, Benar salah. lima, 4, 3, 2, 1. Jawabannya salah. Oke, terakhir penentu. Ibu dua-duanya. Lima, 4, 3, 2, 1. Jawabannya benar. Jangan lupa, kalian pembahasan tidak ada interjeksi atau kata seru, dia masuknya di kata tugas. Oke, tepuk tangan untuk semua. Bagaimana untuk hari ini? Nah, Kalau setelah dari awal pertemuan kita membahas tentang teks tanggapan sampai hari ini, kalian sudah membuat teks tanggapan walaupun tidak terlalu sempurna, tetapi kalian sudah bisa membuatnya. Nah, dari awal pertemuan sampai pertemuan hari ini, bagaimana? Apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan? Materi apa yang kalian dapatkan? Yang teks tanggapan apa? Ayo, yang dari pertama, cara menanggapi ada dua, yaitu sopan, objektif dan santun. Kemudian jenis-jenis teks tanggapan ada berapa? ada 5. 5 apa? Sebutkan, ayo. Persetujuan, Sabar. Jangan lupa-lupa, ini untuk materi kita nanti di ulangan akhir semester. Nah, kalau untuk strukturnya, struktur ada 3. Konteks, deskripsi, penilaian. konteks, deskripsi, dan penilaian. Nah, untuk materi hari ini kita belajar tentang apa? Yang hari ini, bukan yang hari ini. Ya, Selvi. Cara menyusun teks tanggapan. Ya, cara menyusun teks tanggapan. Kalian sudah bisa, buktinya kalian sudah membacanya tadi di depan. Apa lagi selain menyusun? Cara membuatnya dengan mengikuti langkah-langkah asas struktur. Cara membuat dengan mengikuti langkah-langkah. Apa langkah-langkah yang pertama tadi? Konteks, Menentukan tema. Yang terakhir memberikan apa? Mas terakhir Penilaian. memberikan. Coba dibaca. Memberikan judul. Jadi mana yang pertama? Tema dulu atau judul dulu? Tema dulu. Tema. Oke. Ibu harap kalian mengerti sampai di sini. Nah, sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Nomor 3 tebak rekaman. I help me, M skip me. Ayo. Gue ini bu, menang salah itu diambil. Dia mau pulang. Telepon dia mana? Apakah orang kita ini salah untuk aku mau jadi itu salah. Kau jauh salah. Nah,
Mana Supriyadi? Nah, apa perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kita dari awal teks tanggapan sampai hari ini? Ada sedihnya? Ada. Yakin? Ada tentang video. Apa? Video yang kapan? Yang tadi, yang minggu lalu atau yang 2 minggu lalu? Minggu lalu. Dan hari? Nah, selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi yang membuat kalian senang? Apa bermain game? Game, bisa kerja kelompok, cara menyusun teks tanggapan itu yang telah dibuat. Nah, untuk itu persiapan akhir semester, Ibu harap kalian belajar dari awal materi kita tentang teks pidato persuasif, cerpen dan teks tanggapan. Minggu depan kita sudah ulangan akhir semester. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi sama Ibu atau sudah tidak ada tentang materi-materi? Sudah jelas semua? Berarti Ibu harap nanti saat ulangan akhir semester semua bisa ya? Bisa, yakin? Bisa, masing-masing katakan saya pasti bisa. Saya bisa. Saya bisa. Saya pasti bisa. Tepuk tangan dulu semua. Setelah mengikuti pembelajaran kita selama 1 semester ini. Nah, karena mengingat waktu yang sudah selesai, kalau tadi kita diawali dengan Berdoa. pulang juga harus kita akhiri dengan doa. Tadi siapa yang berdoa? Selfie. Sekarang Ibu minta Supriyadi untuk berdoa. Tempat masing-masing? Nah, untuk bukunya tolong dikumpul. Mana Supriyadi? Oh,
Thank